Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa ya'fu wa yaghfiru dzunuba was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tastatirul 'uyub waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita semua berkumpul untuk memperingati satu di antara sekian banyak hari-hari Allah. Hari-hari yang kelak akan menjadi saksi tentang jiwa-jiwa suci yang telah berjuang menggapai ketinggian, tentang jiwa-jiwa yang telah memberikan kematian untuk mendapat kehidupan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat hari-harinya. Dengan begitu kita senantiasa menemukan godaan luar biasa untuk berjalan dan mendaki langit ketinggian. Wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Dan hari yang telah kita peringati ini adalah hari ketika seorang manusia besar, seorang Nabi Allah,
Ibrahim alaihissalam sedang menapaki jalan-jalan terjal menuju ketinggian, menjalani detik-detik paling menggentarkan dalam kehidupan jiwanya dan segenap gelombang sejarah kemanusiaan. Saat-saat ketika ia melampaui batas keraguannya dan memasuki wilayah keyakinan baru, di mana ia benar-benar memutuskan untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dengarlah dialog antara kedua anak manusia pada jenak-jenak terakhir menjelaskan mereka tiba kesepakatan besar itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku. Kemudian dia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tidaklah engkau melihat betapa Ibrahim memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya, anakku tersayang? Tidakkah engkau melihat betapa Ibrahim bertanya kepada dengan hati-hati? Cobalah pertimbangkan bagaimana pendapatmu tentang itu. Tidaklah engkau merasakan betapa Ibrahim menyembunyikan pergolakan besar yang berkecamuk di relung hatinya yang paling dalam. Tapi lihatlah betapa agungnya sang anak masih sanggup memanggil ayahnya dengan panggilan sayang, wahai ayahku tersayang. Dan alangkah agungnya sang anak ketika ia menjawab dengan tenang, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ayah. Dan betapa bertegarnya sang anak ketika itu. Ia mengatakan, niscaya kau akan kudapati aku insya Allah sebagai orang-orang yang sabar. Itulah para hadirin dan hadirat momentum pengorbanan paling akbar dalam sejarah manusia. Dan itulah momentum kebesaran paling agung di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan itulah hari-hari Allah. Maka dengarlah Allah berkata tentang Ibrahim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan saya mohon juga, ya Allah, juga dengan keturunan-keturunanku. Kemudian Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim di antara keturunan-keturunanmu. Di ayat lain Allah berkata tentang Nabi Ismail, wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah kisah pengorbanan itu mengalir dalam sungai sejarah kemanusiaan. Sebab dalam sungai sejarah itu selalu hanya ada darah dan air mata. Tetapi hanya Allah yang dapat mengantar setiap pribadi menuju muara kebesarannya. Dan hanya itulah yang dapat mengantar setiap umat menuju muara kejayaannya. Demikianlah akhirnya pengorbanan menjadi kisah panjang yang mengalir deras dalam sungai sejarah kemanusiaan. Kisah tentang Ibrahim ini adalah kisah Rasul, seorang yang dirinya terlantar dari seorang nabi dan Rasul. Yang dimana Nabi Ibrahim sering disebut sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya. Dan para ahli sejarah Islam menyebutkan bahwa ada dua bangsa yang sering menganggap dirinya
sebagai keturunan langsung dari Nabi Ibrahim, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab, yaitu suku Quraisy. Bangsa Yahudi diturunkan dari putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, lantas melahirkan Nabi-Nabi Yakub yang dalam sejarah bergelar Israel. Isra dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai hamba, dan El artinya Tuhan, karena ketekunan beliau dalam beribadah kepada Allah. Jadi Israel artinya hamba Tuhan, sama dengan Abdullah dalam bahasa Arabnya. Maka keturunan Nabi Yakub yang kemudian beranak pinak tersebar secara luas kerap disebut sebagai bangsa Bani Israel. Nabi Yakub sendiri memiliki 2 istri dan 12 orang anak. 10 anak dari anak pertama dan 2 orang lagi, Yusuf dan saudaranya Binyamin dari istri yang kedua. Yusuf diangkat menjadi nabi oleh Allah, tentunya dengan diiringi kisah kedengkian dan kebencian saudara-saudaranya. Bangsa Arab diturunkan dari putra pertama Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Dinamakan Ismail dalam bahasa Ibrani adalah bentuk dari rasa syukur Nabi Ibrahim yang sejak lama merindukan lahirnya Nabi Ismail, seorang anak. Isma artinya mendengar, dan El adalah artinya Tuhan. Ismail dengan demikian diartikan sebagai Tuhan mendengar. Bila bisa dimaklumi kenapa Nabi Ibrahim amat cinta kepada sang putra Ismail, sehingga tatkala Allah memerintahkannya dalam mimpi untuk menyembelihnya sebagai kurban, maka Ibrahim perlu meyakinkan dirinya hingga beberapa kali agar beliau benar-benar yakin bahwa perintah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Yakub dan bangsa Yahudi mengalami masa keemasan pada kekuasaan Nabi Daud dan Sulaiman, dengan ditandai oleh pembangunan Haikal Sulaiman atau Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina, dibangun 8 abad setelah kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekalipun banyak nabi dan rasul yang diutus dari bangsa Yahudi, namun sejarah mencatat bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang acap kali melakukan pembangkangan dan pembunuhan terhadap para nabi yang diutus Allah. Tidak heran Al-Quran disebutkan azab Allah berulang kali ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi. Namun setiap kali itu juga mereka kembali melakukan pelanggaran dan pengingkaran terhadap ajaran Allah. Azab Allah seperti ini membuat bangsa Yahudi jera, tidak membuat bangsa Yahudi jera. Pasang surut bangsa Yahudi kadang-kadang berkuasa dan kadang lain waktu dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Lebih banyak disebabkan oleh tingkah pongah, zolim, merasa paling unggul dan mau menang sendiri. Maka ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah seperti termaktub dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai perintah, lalu terpenuhinya dengan baik. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia. Ibrahim berkata, dan juga keturunanku ya Allah. Kemudian Allah menjawab, janjiku ini tidak berlaku untuk mereka yang berlaku zalim. Lahirnya banyak nabi dari bangsa Yahudi oleh para ahli sejarah menjadi bukti bahwa Allah memberikan banyak kemuliaan kepada suku Yahudi sebagai bangsa, sebagai janji Allah atas doa-doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim. Tetapi janji Allah tidak berlaku bagi keturunan Ibrahim yang berlaku zalim. Sementara dari keturunan putra Nabi Allah Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, berumah tangga dengan seorang wanita Arab dari suku Jurhum, menurunkan suku bangsa Arab Quraisy, penduduk Mekah, suku bangsa Arab yang paling berpengaruh. Dari keturunan inilah kelak tampil Rasul Nabi kita Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam. Nabi kita mengembalikan ajaran tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ajaran tauhid yang seperti yang Allah wahyukan kepada Ibrahim tersebut telah banyak diubah oleh bangsa Yahudi. Maka setelah Rasulullah hijrah, kiblat untuk salat dikembalikan ke Ka'bah, begitu Baitullah, tidak lagi ke Baitul Maqdis. Nabi setelah diperintah oleh Allah untuk salat, satu
tahun setengah, 18 Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian sebagai pembuktian kebenaran ajaran tauhid dari Nabi kita Muhammad sebagai Nabi di akhir zaman. Walhasil di tengah kehusuan kita melaksanakan ibadah kurban, kita ingat lagi kisah perjalanan Ibrahim yang menjadi peletak batu pertama perintah berkurban dan pelaksanaan ibadah haji yang pertama. Yang pertama, yang kedua, para hadirin, saat ini kita dikatakan kekuatan. Kita bisa dikatakan kekuatan dan lobby Yahudi telah bangkit dan menguasai berbagai sumber kehidupan dunia. Kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kokoh di tangan bangsa Yahudi. Lewat media televisi umat Islam dicecoki berbagai gaya hidup sesat, cara berpikir sesat, dan semakin jauh dari ajaran tauhid. Tanpa kita sadari pula bahwa kita sudah lupa akan keikhlasan, kesederhanaan, dan kesantunan. Kita makin rakus pada dunia, kian tega dan keji pada sesamanya. Kita memang sholat, tetapi sholat kita tidak berpengaruh pada kebersihan hati dan tidak semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah bagaimana putra Adam, Habil, mempersembahkan hewan terbaik yang ia miliki sebagai persembahan kepada Allah untuk membuktikan keimanannya. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah satu dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima, yaitu Qabil. Lihatlah para hadirin yang mulia, bagi betapa mirisnya perasaan ibunda Nabi Musa saat ia memutuskan untuk melepaskan bayi laki-lakinya terapung di atas sungai Nil. Idz auhayna ila ummika ma yuha anikri fihi bitabut falfaqfi fihi falyaqul yam bisahil yaqudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah Musa di dalam peti, kemudian lemparkan dia ke dalam sungai, lemparkan dia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kisah daripada sayang dan dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Surat Toha ayat 38. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf harus mengorbankan masa mudanya di dasar sumur yang gelap, lalu di dalam penjara yang begitu melelahkan. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjaralah atau penjara lebih baik aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang sangat bodoh. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh mengorbankan 950 tahun dari masa hidupnya untuk berdakwah, dan akhirnya hanya 12 pasangan pengikut. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, cuma 12 pasangan. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhiru law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfirahum ja'alu lahum asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.
Kemudian Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sebagai kepada waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah telah datang dan tidak ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Kemudian Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, maka semuanya itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka juga dengan terang-terangan dan diam-diam. Nuh ayat 1-9. Lihatlah para hadirin yang mulia, Nabi Musa alaihissalam dan Harun melewati jalan terjal untuk menyampaikan dakwah dan harus menghadapi seorang togut besar yang mengklaim yaitu Tuhan, yaitu Fir'aun. Lihatlah bagaimana Ashabul Kahfi harus mengorbankan masa mudanya mereka dan meninggalkan kota mereka untuk mempertahankan agama mereka dan meminta kenyataan bahwa mereka itu harus hidup di dalam gua. Lihatlah bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad harus berkorban demi dakwahnya sepanjang 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Lihat bagaimana pula sahabat-sahabat beliau dan kaum muhajirin harus meninggalkan tanah airnya Mekah, anak dan istrinya serta semua harta benda mereka ditinggalkan di Mekah demi mempertahankan dan melebarkan sayap agama mereka. Lihat bagaimana orang-orang Ansor di Madinah yang notabene miskin namun harus menyambut saudara-saudara mereka kaum muhajirin dari Mekah yang datang tanpa membawa apa-apa. Bahkan mereka isyarat, yaitu mempersembahkan yang lebih baik bagi saudara-saudara mereka kaum muhajirin dibandingkan untuk diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Allah memuji sikap mereka. Di dalam Al-Quran Allah katakan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin mencintai orang-orang yang berhijrah di tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Mereka mengutamakan muhajirin daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga darinya dan dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam jiwa kita mungkin tersimpan, para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, di dalam jiwa kita mungkin tersimpan pertanyaan, mengapa sungai sejarah kemanusiaan harus selalu dihadiri, harus selalu dialiri oleh darah dan air mata? Mengapa kita harus selalu berkorban? Tidak bisakah Allah menjadikan hidup kita tenang? Di mana manusia hanya menyembahnya, di mana manusia hanya punya satu agama, di mana manusia tidak berbeda dalam pikiran, jiwa dan watak, di mana dunia ini menjelma taman kehidupan yang indah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan baik bahwa setiap manusia menyimpan pertanyaan itu di dalam batinnya. Sama seperti Allah juga mengetahui bahwa ia bisa melakukan semua itu. Ia bisa membuat manusia hidup damai dengan hanya satu agama, tanpa pertentangan di antara mereka, tanpa konflik, tanpa darah dan air mata, di mana hanya ada kegembiraan, di mana hanya ada cinta, di mana hanya ada lagu-lagu kehidupan yang sangat indah. Maka dengarlah Allah berfirman,
Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan hanya satu umat. Begitulah akhirnya Allah pertemukan kita dengan hakikat ini, yaitu hakikat bahwa hidup sepenuhnya hanyalah ujian semata. Hidup hanyalah ujian semata dari Allah. Dan bahwa hanya ada satu kata kunci dalam setiap ujian. Duri-duri di sepanjang jalan kehidupan ini harus dilalui dengan penuh pertanggungjawaban. Simak firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup niscaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan siapa yang maha perkasa lagi maha pengampun. Tentu masih ada satu hakikat lain yang membuat ujian kehidupan menjadi semakin berat dan rumit. Hakikat itu adalah ini: Allah ternyata tidak menurunkan Adam dan Hawa sendiri ke bumi Allah ini. Menurunkan hanya mereka berdua. Tetapi Allah turunkan iblis yang akan menyesatkan Adam beserta segenap anak cucunya hingga hari kiamat dari jalan kebenaran. Selain iblis yang ada di luar kita, di dalam diri kita sendiri, yang terdapat unsur setan yang menjadi pusat pendorong kepada perbuatan jahat. Maka berhakikat inilah yang telah menjadikan panorama kehidupan kita akan senantiasa dipenuhi konflik antara kebaikan dan kejahatan, antara kebenaran dan kebatilan, antara tentara iblis dan tentara Allah. Di sini tidak ada pilihan untuk tidak memihak. Dan karenanya setiap orang pasti harus berkorban. Setiap orang harus berkorban. Setiap orang harus terlibat dalam pertarungan abadi ini. Kalau seseorang tidak berada dalam kubu kebenaran, pasti dia berada dalam kubu kebatilan. Dan tidak ada kubu pertengahan. Dzalika fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari sungai itu dan dikeluarkan dari keadaan manusia, dan kami berfirman, kata Allah, turunlah kamu ke dunia sebagai kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Demikianlah para hadirin dan hadirat, kedua hakikat tersebut menjadi pengorbanan sebagai keniscayaan hidup. Dan hanya ada satu hal yang kelak akan memutuskan siklus pengorbanan yang begitu melelahkan manusia, yaitu kematian. Ya, hanya itu yang akan membebaskan kita dari pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau pengorbanan telah melekat begitu kuat dalam tabiat kehidupan, maka begitulah pengorbanan tentunya menjadi wajah abadi bagi iman. Sebab Allah hendak memenangkan agamanya di muka bumi ini dengan usaha-usaha manusia yang maksimal. Marilah kita menyimak dialog antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang mendapat cobaan yang paling berat? Kemudian Nabi kita menjawab, para nabi. Lalu yang paling menyamai kualitas nabi, dan seseorang akan diuji dengan sesuai dengan kemampuannya. Jika dalam keagamaan terdapat kekuatan, maka cobaannya akan semakin keras. Dan jika ada kelemahan di dalam agamanya, ia hanya akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka cobaan tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba, sehingga ia membiarkan hamba itu berjalan di muka bumi tanpa sedikit pun dosa. Tanpa sedikit pun dosa. Begitulah saudara-saudaraku, pengorbanan menjadi harga mati bagi iman, di mana geliat iman hanya akan terlihat pada sebanyak apa engkau berkorban, pada sebanyak apa engkau memberi, pada sebanyak apa engkau lelah, pada sebanyak apa engkau menangis. Dan puncak dari segalanya adalah saat di mana engkau menyerahkan harta dan jiwamu sebagai persembahan total
kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah kepada diri sendiri, sudah berapa banyak yang engkau berikan? Sudah berapa banyak yang engkau meneteskan air mata? Sudah berapa banyak engkau lelah? Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak? Begitulah saudara-saudaraku. Pengorbanan menjadi harga mati bagi kemenangan. Setiap mimpi kemenangan dan kejayaan selalu diawali dengan kisah panjang pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim dinobatkan sebagai pemimpin umat manusia setelah ia menyelesaikan kisah pengorbanan yang begitu panjang dan begitu mengharu biru. Dan Rasulullah mencapai kemenangan akhirnya setelah di masa-masa pengorbanan yang penuh darah dan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, pesan Idul Adha pada kesempatan ini. Semoga Allah kuatkan kita menjadi pribadi yang lulus dalam menjalani ujian dan mampu melewatinya serta melampauinya segala rintangan kehidupan, serta mampu berkorban demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa iyyakum fima ja'alallahu wa iyyakum minas syuhada'i wasmal maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha faqad wassallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن أصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج وعلى عبيدك الحجاج وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وهوائك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والقلب والروح. اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت علينا فبارك وكما باركت ولا تسلب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله